Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Kemas pakai Z memiliki nama asli Kemas Randy. Ia lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dari keluarga yang sederhana dan memiliki satu adik perempuan. Dari Bangka, keluarga Kemas kemudian memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Di Jakarta, ayah Kemas bekerja sebagai penjual ayam. Dari satu tempat ke tempat lainnya, seringkali Kemas ikut bersama ayahnya yang sedang bekerja. Kemudian Kemas sekeluarga berpindah tempat tinggal ke Bandung. Di Bandung, kehidupan finansial Kemas dan keluarga membaik karena memiliki penghasilan yang berkecukupan. Kemas menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Balong Gede, Bandung, lalu masuk ke sekolah menengah pertama SMP Pasundan 2. Di SMP, Kemas sempat menjadi korban perundungan salah satu temannya. Akibat sering dirundung, pada suatu waktu Kemas sudah tidak tahan lagi hingga akhirnya ia melawan dan berujung ditonjok oleh temannya yang melakukan perundungan. Keduanya pun terlibat dalam perkelahian yang menyebabkan Kemas babak belur. Semenjak kejadian tersebut, sekolah Kemas lebih memberi perhatian dan tidak terjadi lagi perundungan. Bahkan teman-teman Kemas mengumpulkan sumbangan untuk Kemas. Di SMA, Kemas bersekolah di SMA BPI 2 dan untuk pertama kalinya ia mengenal breakdance. Dengan bermodalkan skill andalannya yaitu salto, ia kemudian bertekad mendaftar pada ekstrakurikuler breakdance tersebut. Lewat kegiatan ekstrakurikulernya, ia mendalami breakdance dan banyak belajar sampai trik tersulit pun ia pelajari. Kemas mengembangkan dirinya dengan baik melalui breakdance, sampai mengikuti banyak event dan menjuarai berbagai kompetisi yang membanggakan dan berhasil masuk ajang pencarian bakat di TV. Antara lain, ia pernah menjuarai ajang Let's Dance di Global TV pada regional Bandung, lalu masuk dalam 24 besar Indonesia Mencari Bakat atau IMB, dan menjadi finalis Icon Indonesia 2. Mulai dari situ, Kemas semakin optimis menjadi dancer dan bercita-cita membuka sekolah dance-nya sendiri. Selain itu, Kemas juga pernah muncul sebagai pemeran pendukung pada sinetron Preman Pensiun 2 episode 3 dan sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu. Lulus dari SMA, ia memutuskan untuk langsung bekerja pada dunia dance karena banyak pekerjaan dan event berdatangan dari dance, salah satunya menjadi pengajar ekstrakurikuler di suatu sekolah. Ia juga membentuk grup dance anak-anak, City Hunter Kids, sekaligus pelatih grup tersebut. Grup bimbingan Kemas ini cukup terkenal dan banyak menjuarai perlombaan dance. Selain itu, Kemas juga mendapat beasiswa dari breakdance dan pernah menimba ilmu di perguruan tinggi, namun tidak berlanjut karena sibuk dengan pekerjaan dance-nya. Tempat mengajar dance Kemas di Bandung pun tutup karena terlilit hutang. Ia memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Bangka Belitung. Di Bangka, Kemas melanjutkan pekerjaannya dengan membuka sekolah dance hip-hop pertama di Bangka bernama The Hunter Project. Sekolah dance tersebut banyak yang mendaftar dan cukup sukses. Dari situ, Kemas mengajak orang tuanya ke Bangka untuk menemani kehidupannya di Bangka. Kemudian, sekolah dance miliknya juga semakin berkembang sampai harus merekrut teman-temannya di Bandung untuk bekerja di Bangka. Dengan segala pencapaian Kemas yang menjanjikan pada dunia dance, ia terpaksa harus menghadapi cobaan. Banyak omongan yang menjatuhkan Kemas dan berdampak pada sekolah dance Kemas yang akhirnya mendapat cacian. Kondisi ini membuat mental Kemas dan nafsu makannya menurun. Ditambah lagi orang tua Kemas yang turut ikut kecewa dan sedih dengan apa yang terjadi pada Kemas. Mimpi dan usaha-usaha Kemas selama ini sebagai guru profesional dance seperti hancur begitu saja. Ia kemudian mencari pelarian untuk menghilangkan rasa stresnya melalui game dan mulai bertemu teman-teman online melalui game. Kemas juga banyak menonton video YouTube. Teman Kemas kemudian menyarankan dirinya untuk terjun ke dunia YouTube dan membuat video YouTube-nya sendiri. Channel YouTube Kemas sebelumnya sudah ia buat sejak 2013 sebagai channel pribadi dan baru mulai mengunggah video pada tahun 2016. Sebelumnya, ia banyak mengunggah video-video dance-nya pada saat itu. Namun baru di tahun 2018, ia memulai live streaming konten video gaming. Melalui video YouTube sambil bermain game, Kemas bisa berteriak-teriak sambil melepas stres. Hal ini ternyata malah disenangi penonton. Meski begitu, tetap saja ada ujaran kebencian yang diterima Kemas.
Namun Kemas yang sudah memiliki mental yang lebih kuat dan banyak belajar dari pengalaman sebelumnya, sudah tidak mau mengambil pusing omongan negatif dari orang lain. Ia hanya menjadikan omongan tersebut sebagai motivasinya untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, ia mulai membuat konten Free Fire pada Maret 2018. Dari situ channel YouTube Kemas berkembang hingga bisa mencapai 1.000 subscribers. Namun orang tua Kemas sempat tidak setuju dengan kegiatan Kemas pada game karena orang tua Kemas berpikir bermain games tidak menjanjikan. Kemas memahami pendapat orang tua dan tetap berusaha menekuni YouTube hingga subscribers Kemas terus meningkat sampai bisa mencapai 100.000 subscribers pada Oktober 2018. Setelah aktif di YouTube, Kemas akhirnya mendapat undangan ke Jakarta dari Garena sebagai caster atau pemimpin situasi pertandingan pada e-sport. Bermodalkan uang 100.000 dan bekal mie goreng, ia pun berangkat ke Jakarta. Menjadi caster pertama kali tentu Kemas merasa kurang percaya diri dan gugup, namun pihak Garena terus meyakinkan Kemas. Sepulangnya Kemas dari acara tersebut, Kemas merasa menjadi pribadi yang memiliki semangat baru. Lewat acara tersebut, banyak orang penasaran dengan pembawaan Kemas yang cerewet sebagai caster, dan subscribers Kemas di YouTube pun terus meningkat. Pada 21 September 2019, Kemas dipercaya Garena Free Fire untuk menjadi perwakilan dalam kompetisi Free Fire Streamer Showdown 2019 bersama YouTuber gaming Indonesia lainnya seperti Dylan Pros, Randy Rangers, Frontal Gaming, Idang Nia, Led The Hyper, Wawan MKS, dan Mary Olivia. Mereka bertarung melawan 24 YouTuber gaming dari negara lain seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, India, dan Brazil. Pada 2019, Kemas juga sempat merambah dunia bisnis kuliner di Bangga dengan nama Bakso Malang Mantap Kali. Namun bisnis kuliner Kemas ini terpaksa harus tutup. Ia pun mengalihfungsikan tempat bisnisnya ini dengan membangun kantor khusus untuk produksi channel YouTube-nya agar lebih berkembang. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Kemas memulai konten video gamingnya. Kini Kemas memiliki lebih dari 7,5 juta subscribers dan terus mengeksplor konten videonya. Tidak hanya gaming, ia juga menghibur subscribersnya dengan berbagai konten video di luar gaming. Salah satunya video musik dari lagu yang ia ciptakan sendiri, berjudul Cinta Yang Fasih yang baru saja rilis 9 November 2020. Jatuh bangun sudah Kemas lewati sampai akhirnya Kemas kini bisa menjadi YouTuber yang dikenal banyak orang. Lewat cerita ini, Kemas mengajarkan kita untuk tetap menjadi diri sendiri, tetap berusaha dan mampu bangkit apabila terjatuh saat mengejar impian. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.